Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jennifer Norin. Saya di sini sebagai pemakalah yang akan mempresentasikan mengenai penelitian kami dari Program Studi Biologi dan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul Zero Waste, Sosialisasi Zero Waste dan Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat di Desa Sadang Mekar, Bandung Barat. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami adalah pencemaran lingkungan yang menjadi permasalahan global yang dihadapi di seluruh dunia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dan permasalahan sampah yang cukup serius. Menurut penelitian Ardiansyah pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahunnya. Di Desa Sadang Mekar sendiri pun masih belum terdapat cara pengelolaan sampah yang efektif untuk menekan laju pencemaran lingkungan oleh sampah itu sendiri. Maka dari itu, kami memiliki solusi untuk menerapkan gaya hidup zero waste dan pengelolaan sampah organik menggunakan BSF atau Black Soldier Fly. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi zero waste dan pengelolaan sampah organik menggunakan BSF ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya. Lalu, yang selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah ceramah dan juga pengisian kuesioner oleh para responden atau para peserta yang mengikuti kegiatan dari sosialisasi dan zero waste lifestyle itu sendiri. Nah, untuk subjek dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai zero waste lifestyle dan juga pengelolaan sampah. Untuk teknik dari pengumpulan data dari penelitian ini adalah data dikumpulkan melalui penyebaran angket atau kuesioner pra-sosialisasi dan pasca sosialisasi zero waste dan pengelolaan sampah menggunakan Maggot atau BSF. Nah, setelah itu, data dianalisis menggunakan statistik sederhana. Selanjutnya ini ada instrumen penelitian kami. Yang pertama itu adalah ada angket kuesioner pra-pemaparan materi atau pra-sosialisasi zero waste lifestyle dan pengelolaan sampah. Nah, ini ada beberapa aspek dan juga ada beberapa pertanyaan. Untuk aspek pengelolaan sampah, pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda melakukan pengelolaan terhadap sampah? Lalu untuk aspek jenis sampah, pertanyaan yang diajukan adalah menurut Anda dalam membuang sampah berdasarkan jenisnya, organik dan anorganik itu lebih baik disatukan atau dipisah dan mengapa? Lalu untuk aspek kondisi warga dalam mengelola sampah, pertanyaan yang diajukan adalah apakah kesulitan Anda dalam mengelola sampah? Lalu untuk aspek yang selanjutnya, aktivitas warga dalam penggunaan sampah, pertanyaan yang diajukan adalah apakah dalam berbelanja Anda masih menggunakan kresek atau kantong sampah yang tidak ramah lingkungan? Untuk aspek yang selanjutnya ada efektivitas pembuangan akhir sampah. Pertanyaan yang diajukan adalah menurut Anda bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi sampah plastik? Lalu langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan Anda? Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ada angket kuesioner pasca pemaparan materi atau pasca diadakannya sosialisasi zero waste lifestyle dan juga pengelolaan sampah. Nah, untuk aspek pengelolaan sampah, untuk pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda mengerti istilah zero waste setelah dilakukan pemaparan materi? Lalu, untuk aspek jenis sampah, pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda tertarik untuk ikut serta dalam pengoperasian bank sampah? Lalu untuk aspek yang selanjutnya ada kondisi warga dalam mengelola sampah. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda akan membuang sampah ke lingkungan? Lalu untuk aspek selanjutnya ada aktivitas warga dalam penggunaan sampah.
Untuk pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda akan menggunakan kantong belanja untuk mengurangi penggunaan plastik sekarang dan seterusnya. Lalu untuk efektivitas pembuangan akhir sampah, pertanyaan yang diajukan adalah menurut Anda bagaimana cara efektif untuk mengatasi sampah plastik khususnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu adalah langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan Anda. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada dokumentasi dari acara sosialisasi Zero Waste dan pengelolaan sampah menggunakan maggot atau BSF atau Black Soldier Fly. Nah, untuk acara sosialisasi ini karena menggunakan metode ceramah, untuk yang pertama itu dilakukan pembukaan, lalu juga dilanjutkan dengan acara sosialisasi. Nah, di acara sosialisasi ini dipaparkan terlebih dahulu mengenai apa itu zero waste, lalu bagaimana cara pengelolaan sampah organik menggunakan maggot, beserta cara budidaya dari maggot atau BSF itu sendiri. Lalu disampaikan pula mengenai keuntungan dan kekurangan dari penerapan gaya hidup zero waste lifestyle dan juga budidaya dari maggot itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ada hasil penelitian dari kuesioner yang telah kami olah datanya menggunakan statistik sederhana. Di sini disajikan beberapa diagram. Untuk gambar A, di sini disajikan diagram pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebelum dilakukannya sosialisasi. Di sini sebanyak 60% warga masih belum mengelola sampah. Nah, untuk yang selanjutnya pada gambar B itu disajikan diagram yang menunjukkan hasil pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat pasca pematerian. Nah, untuk yang selanjutnya pada diagram C itu disajikan hasil cara efektif mengatasi sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sadang Mekar. Lalu untuk diagram yang D itu menunjukkan hasil dari kesulitan masyarakat di Desa Sadang Mekar dalam mengelola sampah. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner, pada gambar A tadi didapatkan hasil bahwa sebanyak 40% responden telah melakukan pengelolaan sampah agar lebih mudah dikelola dan menghindari penumpukan sampah. Adapun sebanyak 60% responden tadi masih belum mengelola sampah dengan baik. Maka dari itu, acara sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan juga zero waste ini diharapkan dapat selaras dengan tujuan kami, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dengan zero waste lifestyle itu sendiri dan juga pengelolaan sampah organik menggunakan maggot. Karena memang dari hasil tadi sebanyak 60% warga atau 60% responden yang mengikuti kegiatan tersebut masih banyak yang belum mengelola sampah dengan baik gitu. Untuk yang selanjutnya ada pada gambar C yang tadi diagram. Nah, di yang gambar C ini didapatkan hasil bahwa sebanyak 50% responden mengatasi permasalahan sampah yang efektif itu dengan cara membakarnya. Jadi, di Desa Sadang Mekar itu sendiri, para masyarakat di Desa Sadang Mekar membakar sampahnya sebanyak 50% karena menurut mereka itu adalah cara yang paling efektif untuk menekan laju dari sampah itu sendiri. Nah, 30% responden melakukan pengelolaan sampah dengan cara menguburnya, lalu 20% itu dengan cara yang lainnya. Nah, selain itu, pada gambar D juga didapatkan hasil bahwa masyarakat di Desa Sadang Mekar itu masih kesulitan dalam mengelola sampah yang disebabkan karena tidak adanya bank sampah yang ditujukan oleh sebesar 70% responden. Jadi, karena tidak adanya bank sampah juga yang membantu dalam pengelolaan sampah, jadi masyarakat di Desa Sadang Mekar pun masih kesulitan gitu dalam mengelola sampahnya. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, didapatkan hasil peningkatan pemahaman masyarakat
mengenai pengelolaan sampah dan gaya hidup zero waste yang ditunjukkan oleh gambar B, yang diagram B yang tadi itu sebanyak 90% responden mengerti zero waste. Selain itu, masyarakat pun tertarik dengan pengelolaan sampah menggunakan BSF atau Black Soldier Fly dan juga bank sampah. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian. Nah, sosialisasi zero waste ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, lalu menjadi salah satu acuan maupun referensi dalam penerapan zero waste, lalu pengelolaan sampah organik menggunakan maggot. Nah, budidaya maggot ini menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi sampah organik. Selain itu, maggot juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak sehingga menjadi salah satu usaha untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi, selain kita mengurangi atau menekan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan melalui pemanfaatan maggot ini pun kita dapat membantu perekonomian masyarakat karena maggot ini yang tadi bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.